Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra untuk pesan dari semesta di tahun 2021. Kita coba lihat, kita coba rasain gimana. Ya, diraba-raba. Pesan semesta buat kamu kayak gimana di tahun ini. Anyway, sorry kalau terlalu bising karena ini lagi jam setengah 3 sore dan lagi hujan lebat di Surabaya. Jadi, sorry kalau suaranya masuk ke sini ya. Semoga suaraku terdengar jelas ya. Oke, Libra, pesan semesta untuk kamu di 2021. Aku ingetin sekali lagi, this is general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Libra, jadi santai aja. Sebagai alternatif, mungkin kamu perlu nonton video yang lain yang sesuai dengan moon rising dan Venus kamu. Libra. Oh, oh. Oke. Three of Swords. The Star. Libra. Three of Wands. Aku rasa ini kamu harus let go dari apapun yang membuat pikiran kamu gak enak. Lebih-lebih dari masa lalu gitu. Masa lalu ini bisa soal apa aja, bisa soal trauma, bisa soal luka ya, trauma, luka hati, luka batin, termasuk juga patah hati gitu. Kayaknya banyak juga yang dari kamu yang masih belum bisa let go, yang masih belum bisa move on dari masa lalu. So this time in this year kamu harus coba let go, harus coba belajar untuk melepaskan itu semua. Pertama, kenapa sih kita seringkali susah buat let go, susah buat move on gitu? Pertama mungkin karena kita belum bisa menerima kenapa kita bisa sakit hati, kenapa kita mungkin bisa pisah. Kita belum bisa menerima itu dan kita belum bisa mempelajari kenapanya sih kita kok sampai akhirnya kejadian seperti itu gitu. Kita belum bisa menerima itu. Kalau kita belum bisa menerima itu, terus kita hanya fokus untuk let go aja tanpa kita berpikir nana dan nininya, tanpa kita berpikir alasannya, terus kita mengambil hikmahnya, kita belajar dari itu, pasti akan susah untuk move on dan let go ya. Jadi seringkali itu salah satu kunci kali ya. Oke, the Star, Three of Wands, Four of Cups, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Death, Two of Swords, Four of Swords, Page of Cups, ya. Dan ini ada satu kartu lagi, Eight of Swords. Oke. Ya, kalau kamu masih mungkin terjebak atau mungkin terjebak di nostalgia kayak lagunya Raisa, ya apapun itu ya, bisa soal apa aja gitu. Kamu nggak bisa memulai hal baru, kamu nggak bisa memulai mungkin chapter baru, lembaran baru karena masih terkungkung di dunia yang lain, dunia lama kamu ya. Jadi kamu harus let go ya. Ya memang ini mungkin proses yang nggak bisa instan juga, harus proses mungkin yang panjang, tapi iya dan enggaknya juga itu tergantung kita mau berusaha atau enggak gitu. Jadi coba kita telaah dulu masalahnya apa dan kenapa kita mengalami itu, kenapa itu menimpa kita gitu, dan kita coba cari tahu alasannya kenapa kita nggak bisa bareng sama dia gitu. Semisal ini untuk asmara gitu, terus cobalah kita gali hal-hal positif mungkin ke depannya. Mungkin aku akan lebih baik kalau nggak sama dia, mungkin karena udah nggak bisa, mungkin Tuhan nggak mau aku sakit hati terus-terusan, and then this is good part gitu, bagian yang bagus dalam hidup aku yang harus aku lalui gitu. Kalau lama-lama terus kayak gini, mungkin aku nggak akan berkembang, nggak akan dewasa, nggak akan lain sebagainya ya, stuck aja di situ. Ini ada X of Swords. Jadi apalagi ini
lagi, kalau nggak salah Merkuri retrograde ya, kalau nggak salah ya. Ada 3 planet lagi retrograde. Kalau nggak salah. Sorry kalau nggak salah. If I am not mistaken. Jadi manfaatkan mungkin buat kamu healing gitu. Apalagi tadi aku dapat teks di grup, Sifu aku bilang energinya dari kemarin 12 siang sampai 12 siang ini harusnya ya, tapi masih terus itu lagi bagus-bagusnya, dan bagus banget buat kita untuk kontemplasi pada diri kita sendiri, buat kita healing ya, lebih-lebih buat kamu ya Libra, healing dari luka lama, trauma, masa lalu, yang belum move on, apapun itu ya. Terus buat meditasi, buat kita set goals kita lagi apa gitu, itu waktu yang bagus ya. Jadi manfaatkan ya. Mungkin kita juga kalau yang udah lumayan nyaman, udah mungkin grounding ya, agak relax, tidur nyenyak. Jadi aku 2 hari ini tuh biasanya agak susah tidur, jam berapa gitu udah tidur relax gitu. So ada Four of Cup di sini. Ya nggak ada salahnya juga kamu melihat yang kemarin-kemarin sudah kamu lalui itu apa, termasuk mungkin soal pacaran, terus apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu hasilkan, apapun itu. Tapi itu hanya sekedar kamu melihat, sekedar kamu buat evaluasi, sekedar kamu untuk cari tahu manfaatnya apa, cari tahu hikmahnya apa, ilmunya apa yang bisa kamu dapetin di situ. So tetap harus balik lagi, menoleh lagi. Ini masa depan masih panjang, masa depan masih harus kita set ulang lagi itu. Jadi mungkin ini banyak dari kamu yang mungkin belum move on, masih belum let go dari masa lalu, mungkin kebencian, kecewa, iri, dengki, dan mungkin juga ada beberapa dari kamu yang semisal sering comparing dirinya dengan orang lain, dengan prestasi orang lain, dengan apa yang dia punya gitu, apa yang dia miliki gitu. Jangan lakukan itu gitu. Kamu belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya, dan ini jangan dimaknai apa adanya aja ya. Jangan dimaknai menerima diri apa adanya and then kamu nggak ngapa-ngapain, itu nggak bagus, itu kurang tepat ya. Menerima diri apa adanya, tentunya kita juga harus upgrade diri kita menjadi diri kita yang lebih baik, tentunya diri kita yang lebih sehat, diri kita yang lebih pinter, yang lebih positif, yang lebih berprestasi gitu, yang lebih kaya mungkin, yang karirnya lebih bagus itu ya. Jadi jangan uslah segini aja cukup gitu ya. Sometimes mungkin kita perlu untuk greget-greget tertentu untuk mengejar passion kita, which is itu sangat bagus ya. Eight of Pentacles ya, relate sekali ya. Eight of Pentacles, mengejar prestasi kita, mengejar impian-impian kita. Jadi di tahun ini kamu set ulang goals kamu. Terus mungkin hal-hal yang belum kesampaian, hal-hal yang belum terrealisasikan harus tulis ulang, dikerjakan ulang, dibikin jurnal, mungkin ya harus dilakukan ya. Ini pesan dari semesta, Death ya. Dan mungkin ini tetap up down gitu ya. Aku rasa nggak mulus gitu, nggak, ini harus mungkin adaptasi, harus ada mungkin pemaksaan diri buat diri sendiri gitu. Tapi ya memang push untuk ke diri kita tuh nggak bagus, tapi sometimes kita perlu itu untuk mendisiplinkan diri kita ya. Keras itu nggak bagus, tapi tegas pada diri kita itu bagus ya. Itu mungkin kita perlu tegas pada diri kita untuk hal-hal yang membangun diri kita menjadi lebih positif, lebih berkembang, lebih kita punya prestasi, kita punya value dari hidup kamu tuh apa, dari diri kamu tuh apa gitu. Kalau kamu belum menemukan apa sih yang harus aku kembangkan, passion apa sih, value-mu itu apa, jadi mungkin itu harus kamu pelajari di tahun ini. Harus mungkin kamu bisa melihat apa yang sudah kamu pernah lakukan, apa yang bikin kamu happy, terus apa yang bikin kamu nyaman, kemampuan kamu apa, potensi kamu apa, itu mungkin perlu dikembangkan, perlu ditelaah gitu. Jadi pentingnya kita menelaah diri kita itu, daripada kita menelaah orang lain, menelaah gosip,
penting buat diri kita menelaah diri kita dulu ya. Two of Swords, Four of Swords, Page of Cup, dan maybe mungkin di prosesnya untuk kamu berkembang dan lain hal mungkin pasti ada keraguan, ada kelelahan, ada kecapean dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah proses yang harus kamu lakukan kalau kamu mau berkembang gitu, nggak gini-gini aja gitu. Kalau kamu ingin memulai hal yang baru, punya kehidupan yang baru, punya kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang happy, ya memang harus dilalui. This is proses, dan mungkin di tengah-tengah jalan aduh ada lelahnya dan lain sebagainya. Disiplin itu nggak enak, makan sehat terus itu nggak enak, olahraga terus itu nggak enak, baca buku terus nggak enak ya. Mungkin kamu harus kembali lagi ya. Semua orang berproses seperti ini, orang sukses berproses seperti ini gitu. Nggak ada orang yang tiba-tiba oke lah ya, kecuali memang dia dari lahir udah kaya, dari lahir nggak ada apa-apa ya. Bonus ya gitu. Page of Cups, Page of Swords. Jadi, dan mungkin kamu harus menghindari trigger-trigger yang mengganggu kamu untuk berkembang, apapun itu. Bisa hal yang sepele, bisa hal yang enggak gitu. Mungkin bisa dari sebuah pertemanan, bisa sebuah dari gadget sosial media gitu. Jadi apapun yang kamu terima harus kamu filter juga, jangan ditelan mentah-mentah. Apapun mungkin pendapat orang tentang kamu, kamu harusnya kayak gini dong gitu, pakaiannya kayak gini, pola pikirnya harus kayak gini. Jangan menganggap bahwa pola pikir seseorang itu mungkin bagus buat kamu, belum tentu. Tapi pastikan kamu punya formula sendiri untuk diri kamu, untuk kesuksesan diri kamu ya. Oke, aku rasa cukup ini untuk Libra. Handphoneku baterainya udah mulai low bat. Jadi sampai ketemu di tahun depan di 2020. Jadi kalau suka dengan konten ini, like, comment, dan subscribe biar nanti kita ketemu lagi tahun depan. Oke? Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.